Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Mari kita lanjutkan ngaji kita yang ke-7 mungkin malam ini. Untuk kali ini kita akan mengupas kajian kitab Nashaikhul Ibad, di mana kitab ini nanti akan berisi nasihat-nasihat para sahabat dan Nabi, sahabat dan tabi'in, yang intinya kitab ini nanti yaitu peringatan dan nasihat untuk melakukan persiapan di hari akhir atau hari kiamat. Ini kajian kitab yang akan kita bahas malam ini. Harapan kami karena ini banyak hadis, anak-anak juga tidak lagi bosan, karena taklim sendiri mengatakan seorang yang ahli ilmu itu saat mendengarkan keterangan yang ke-1000 kalinya itu dia tetap mau mendengarkan. Itu dikatakan orang oleh taklim seorang yang ahli ilmu itu tetap mau mendengarkan walaupun sudah pernah mendengarkan hadis-hadis itu. Untuk baiknya mari malam ini kita buka dengan umul kitab, pengajian kita, terutama kita tujukan pada mu'alif, yaitu pengarang kitab ini, yaitu Imam Nawawi bin Umar. Kita antar bersama bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung kita awali yang pembukaannya kita tanpa kita maknani langsung. Nanti kita langsung bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi ja'alal ilma arfa'al sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa'a min ibadil bil ma'asiril hikmiyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassallahu ta'ala bi jami'i kamalatis ubudiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alladzi mala'a Allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa inahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna wa sara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wafiran amma ba'd. Babus sunai utawi iki iku bab nerangake bangsa loro. Wa fihi lan iku ing dalem bangsa loro atau sunai salah sunah utawi 30 mau idutan apane pituture. Arbaatun utawi kang papat akhbarun iku rupa hadis wal baqilan kang meneh asarun iku asar. Wa na'ni lan ngarepno ingsun bil akhbari kelawan khabar atau hadis aqwalun nabi iku pengendikane pira-pira nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil asari lan kelawan asar aqwalu sahabati iku pira-pira pengendakan sahabat wa tabi'in lan tabi'in. Jadi untuk bab pertama yaitu bab yang menerangkan tentang perkara loro atau disebut bab ini sunai. Di dalamnya itu nanti terdapat 30 mau'idhah, yang 4 berupa hadis dan yang lain berupa asar. Asar itu apa? Asar itu aqwalus sahabah wa tabi'in, yaitu perkataan atau pengendikannya para sahabat dan tabi'in. Faminhu mongko setengah sangking sunai fal maqalatul ula mongko utawi
pengendikan kang pertama minal munabbihati sang pira-pira mauidhah as-sunaiyati kang bangsa loro ma iku barang ruwiya kang diriwayatake Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annahu sak temene Nabi qala ngendika sapa Nabi khoslatani utawi rong perkara la syai'a ora ana suwiji-wiji afdhalu iku luwih utama minhuma katimbang loro al imanu yaiku rupane iman billahi kalawan Allah wa naf'ulan awe manfaat lil muslimina maring wong muslim. Makalah yang pertama yaitu berupa pengendikan Nabi ada dua perkara yang paling utama dibanding yang lain, yaitu yang pertama yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah. Yang kedua wan naf'ulil muslimin, yaitu memberi manfaat pada orang muslim. Semalam mungkin kalian juga sudah dikaji oleh Bu Zum tentang haqqum minallah wa hablum minan nas. Ini juga kita kaji lagi bahwa hak hablum minallah itu memang paling baik berupa ibadah-ibadah. Karena hablum minan nas itu berupa amal-amal pada manusia. Contoh di sini yang wanaf'ulil muslimin yaitu bil maqal, dengan ucapan kamu memberi nasihat pada orang lain, tetangga kamu, teman-teman kamu. Kalau nasihat berarti kan yang baik sih, tapi kalau tidak dikatakan nasihat kalau nggak baik ya. Terus bil jahi, pangkatmu ketua hisna, kepala apa tuh, ketua kelas, bagaimana kita memberi wejangan pada anak buah, itu yang baik. Atau bilmal, memberi manfaat dengan harta benda, kasih infak, sedekah, ya kan? Kalau kamu sosial itu tiap hari apa? Ada kan itu ya? Awil badan, tenaga, yaitu ya sambatan cara wong Jawa ya. Sambatan itu juga beri manfaat pada orang lain. Jadi memberi manfaat orang lain itu semua orang bisa. Jangan menganggap sing iso mek wong sugih tok, sing wong pangkat tok. Hanya tinggal kita yang diri kita mau kemana itu kan. Kemampuan kita itu sebetulnya dari 4 hal ini, yaitu ucapan, pangkat, bondo, terus tenaga. Ini kan yang dua mungkin setiap orang bisa, baik yang fakir atau miskin, kaya, itu semua bisa kalau hanya ngomong sing apik, terus sambatan, ringan tangan itu loh, itu termasuk anfaulin linnas. Nah, ini juga perlu kalian latih. Karena apa? Kalau kita mulai sedini mungkin tidak berlatih untuk seperti ini, mungkin juga nanti kamu akan sulit. Karena apa? Memang untuk ta'awun, ya kan, tolong menolong itu memang terlatih mulai dini. Kalau mau masuk lapis berkamen lagi mulai tolong menolong, itu juga nggak mungkin. Jadi kebiasaan yang kita alami di usia sekarang ini itu juga nanti akan berdampak pada saat dewasa. Ini juga perlu latihan. Kamu kalau punya duit mungkin 10.000, mungkin ya sing 500 latihan jajakno sandi tak kepiye. Nah, itu juga melatih diri untuk sedekah. Jangan kita itu wis mulai cilik wis medit duwe duit suwiti wis duit turah sithik wis diumpetno nduk ndi. Karena apa? Bersedekah, beramal itu memang dilatih sejak dini. Nah, itu yang pertama. Jadi ada dua penggawean yang lebih utama, atau dua sesuatu yang paling utama, yaitu iman dan memberi manfaat pada orang lain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwil dzulma ala ahadin ghufirallahu ma jana. Man utawi sapane wong asbaha iku lamun esuk-esukan sapa wong layan wi kale ora niat adzulma ing nganiaya ala hadin ing atase wong suci gufira mongko den ngepura lau kedhe wong ma apa barang jana kang nandangi sapa wong.
Waman asbaha waman utawi sabab nang asbaha iku lamun isu-isuan sapa wong yanwi niat nusratal mazlum ing nulungi wong kang den aniaya wa qadai hajatin lan nekani hajat al muslim hajatul muslim lan nekani hajat wong Islam kanat mongko ana kajri hajjati mabruratin kaya ganjarane haji mabrur. Hadis kedua nih, barang siapa pagi-pagi tidak punya niatan mendolimi, tahu kan dolimi? Nggak piloro wong itu loh, maka dia akan diampuni. Jadi kayak esok-esok meneng itu loh, tanpa duit atim ora krentek, ya, ora krentek apa yang nyakiti wong itu wis kamu mendapat ampunan. Terus yang kedua, barang siapa yang mau berniat pagi-pagi niat nulung wong sing didolimi, paham kan nulung yang didolimi? Cara kowe ditonggo kok di loro wong, ya dilorok apa? Diluruk lah, kamu dipisah-pisah wong lo, itu kan berarti didolimi sih. Nah, itu kamu mau menolong dan mau mendatangi hajat orang muslim. Seperti kamu diundang hajatan pagi-pagi, selamatan, nah, itu juga, maka kamu mendapat pahala seperti pahala orang yang berhaji. Artinya apa? Al hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu pahalanya tidak ada lain kecuali jannah. Jannah apa? Swargo. Itu ya. Selanjutnya wa qala alaihi salam lan menggito sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabul ibad ilallah taala anfa'un nas linnas. Ahabu tawi luweh den senengi sapa kawula al ibad ilallah maring Allah taala maulur sapa Allah anfa'un nas linnas, yaiku kang luweh manfaati maring menungso. Wa afdalu a'mal idkhalus surur, wa afdalu amal utawi utamane amal idkhalus surur iku aweh apa tuh gawe seneng ala qalbil mukmin ing atase atine wong mukmin ya rudu kale bisa nolak anhu sangking mukmin juan ing ngeleh wayak sifulan ngilangake anhusan ke mukmin karban ing susah au yaqdi utawa bayarake sapa mukmin au yaqdi utawa bayarake lahu marang mukmin dainan ing utang. Nah, ini ada sesuatu yang disukai Allah, yaitu yang pertama anfa'un nas linnas. Anfa'un nas linnas apa artinya? Memberi manfaat pada orang muslim, orang lain. Tadi sudah kita terangkan. Wa afdalu a'mal idkhal surur, amal perbuatan atau penggawean sing luwih utama yaitu menjadikan orang bahagia. Idkhal surur artinya apa? Menjadikan orang bahagia. Yang pertama apa? Kriterianya yaitu ya teruduan rujuan, dia mampu untuk tetangga atau muslim yang lain itu tidak lapar. Paham? Berarti kan kalau ada orang kelaparan kamu kasih makan, itu termasuk idkhalus surur. Apa tuh? Menyenangkan orang lain. Au yakshifa anhu, ngilangake susah. Karban itu susah. Jadi kalau kamu ada orang yang tertimpa musibah, ya kan? Biasanya kesalah kaprah sih. Wong wis kecelakaan kok motor malah disalah-salahno ya. Harusnya kan kamu menghibur, ngilangno susahe. Sing sabar wae ya, ojo kok salam wong tak kandhani, numpak motor aja banter-banter. Nah, itu kan malah tambah susah sih. Harusnya kamu tuh berusaha untuk menghilangkan susah itu loh. Ojo malah nambah-nambah susah. Ya kan? Au yaqdilahu dinan,
Nah, ini kalau kamu mampu. Kalau kita nggak mampu, jangan kita paksa membayarkan hutang pada orang lain. Kalau kita mampu, kalau nggak mampu ya yang lain tadi yang kita mampu, yaitu mau menghilangkan kesusahan, ya kan? Terus menolak kelaparan, mungkin mau yang kita mampu. Wa khoslatani lan wa khoslatani utawi rong perkara la syai'a ora ana suwi-suwi akhbasu iku luwe elek min humat tinimbang loro asyirku rupane yaiku syirik billahi kelawan Allah wal durulan milarani bil muslim karo muslim. Nah, ini kebalikan tadi. Kalau tadi kan dua perkara yang baik, sekarang dua perkara yang jelek. Yang satu syirku billah, artinya apa? Syirik pada Allah, menyekutukan Allah. Itu yang bahaya. Bahkan dosa yang tidak diampuni kan ini ya. Kamu bagaimanapun naatimu syirik, tidak akan ada ampunan. Yang kedua, durru bil muslim, milarani saudara muslim, fi abdanihim, badane, ya kan? Kadang-kadang kamu di kelas itu kan bercandanya kan kelewatan sih, ya kan? Asalnya kata guyon-guyon tapi nyatane sejak guyon tuh nangis. Nah, berarti kan itu kan milarani badane kan? Itu nggak boleh itu ya. Termasuk pekerjaan yang kurang baik atau jelek. Atau amalihim, bandani, mungkin kamu colong, itu juga gak boleh, jelek itu ya. Wal maqalatus tsaniyah utawi maqalah atau pendidikan kang kaping kalih qala alaihissalam alaikum bimujalasatil ulama, alaikum netepno sira kabeh bimujalasatil ulama kelawan cedak atau lungguh karo ulama. Nah, ini kamu disuruh dekat dengan ulama. Karena apa? Nanti kita keterangan yang berikutnya bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama, dan ngerungake pengendikane hukama. Jadi ini penting ya. Kamu sebagai siswa harusnya itu momen seperti lebaran nanti itu kita jadikan bimujalasatil ulama, duduk bersama ulama. Artinya apa? Kalau di desa itu kan ada ulama ya, orang kok kamu terus harus ketemu ulama yang ada di Jakarta, ada yang di Jawa Timur. Oh enggak, itu cukup kamu kalau kelas kamu mungkin ya di daerah ini yang kamu anggap ulama. Nah, itu kan kita sowan pada hari-hari Idul Fitri. Wastima'il hukama kalamil hukama, kamu disuruh mendengarkan pengendikannya hukama. Hukama itu siapa? Yaitu orang alim, orang yang alim, yang benar dalam perkataan dan perbuatan. Karena apa? Sekarang medsos, ya kan? Itu kan sangat-sangat kencang sih. Bahkan kamu itu luruh tiap menit ada ya yang namanya dai yang ada di medsos kan. Tinggal kita itu loh pandai-pandai ada nggak. Kalau kita filter kita itu tidak kuat, kamu tidak bisa memilih dan memilah. Itu penting ya. Kamu harusnya nanti bisa memilah. Kalau kita yang kita dengarkan itu sekiranya tidak sealiran dengan kita, kita beralih yang lain sih. Kan banyak ya yang sealiran dengan kita, kan banyak mubalek atau ahli-ahli ilmu yang pas dengan kita kan banyak. Karena apa? Kalau kita tidak seleksi, bisa-bisa kamu itu tergiur nanti. Betul nggak? Ya kan? Karena banyak ini di kota-kota besar, setelah ada HP ini orang melenceng dari akidah. Kita kan banyak. Karena apa? Dia hanya mendengarkan mau idonya yang manis itu sih, ya kan? Mau ide manis, terus kita kayak wah mantep aku melu iki. Nah, itu jangan sekali kita itu percaya 100%, tapi perlu kita
kaji ulang, kita telisik, tahu kan telisik? Cari asal usulnya, Ustadz ini kau di pesantren di kan, nah itu penting. Sebab kalau menurut Gus Baha itu kan gini sih, banyak orang itu yang bisa ngomong sih, tapi yang berilmu jarang, ya. Ini loh, hanya bisa menyampaikan tablet bisa, tapi yang berilmu dalam kan sangat-sangat sedikit sih. Nah ini yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita itu gara-gara punya HP terus kita malah aliran kita berubah, kan lucu, ya kan? Nah ini perlu wastimai kalamil hukama, itu perlu kita seleksi dan kita seleksi pilah-pilah, ya kan? Kita lanjutkan. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalba al-mayyit binuril hikmah. Fa innallaha mongko sak temene Allah ta'ala khalur kalimah sapa Allah yuhyi iku nguripi sapa Allah al-qalba ing ati al-mayyit kang mati binuril hikmah kelawan nure hikmah. Kama yuhyil ardha kaya oleh nguripi Allah ta'ala al-mayyitata ing bumi kang mati bima'il mator kelawan banyu udan. Allah Ta'ala itu, ya kan, akan menghidupkan hati yang mati dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, caranya kita itu bagaimana untuk mendapatkan ilmu? Kan tadi mau mendengarkan, mau duduk bersama ulama, ya kan, insya Allah hati kita akan tumbuh atau hidup. Sebagaimana diterangkan di sini, kama yuhyil ardal maitata bima'il mator. Kaya uripe, kaya oleh nguripi Allah nggone bumi sing mati dengan air hujan, ya kan? Kalau bumi yang mati terus ada air hujan kan akan tumbuh-tumbuhan sih. Ya seperti itu hati kamu. Kalau mau mendengarkan ceramah, duduk bersama ulama, insya Allah hati kita akan hidup terus, ya kan? Mudah diberi mauidhah, itu mudah karena sudah sering mendapat siraman rohani berupa ilmu yang bermanfaat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati bakal teko zamanan apa mangsa ala ummati ing atase umatku ya firuna kale lumayu atau melayu minal ulama sang ulama wal fuqahan ahli fikih faya batalihim monggo bakal nyoba ing umat Allah subhanahu Allah bisa lasati baliyatin kelawan telu pira-pira coba aulaha utawi kawitane telu yarfaullah ngilangake Allah subhanahu al barakata ing berkah min kasbim saking penggaweane wong. Basane utawi kang kaping kalih yusallitu bakal ngersakake Allah subhanahu taala maulur subhanahu alaihi mengatasi umat sultanan ing pemimpin doliman kang dolim. Besali satu utai kang ping telu yakhrujuna bakal metu minat dunya sanging dunya bi ghairi iman kelawan tanpa iman. Jadi pengendikan yang Nabi bakal teko nggone masa suatu masa yaitu pada umatku nanti ya mungkin itu orang akan lari dari ulama dan ahli fikih, ya kan? Wes orang menghiraukan ulama, orang nggak mau lah dan ahli fikih. Maka Allah akan menurunkan 3 cobaan. Kalau orang sudah lari dari ulama dan ahli fikih, hadis menyatakan Allah akan menurunkan 3 cobaan. Yang pertama, orang tersebut itu yarfa'ullah al-barakah min kasbihim. Allah akan mengangkat, artinya menghilangkan, ya mengangkat itu menghilangkan dari berkah oleh nyambut gawe. Kan kadang-kadang kan banyak orang duitnya beru untuk 3 juta, 4 juta, tapi roro 3 dino hilang, ya kan? Entekan kan banyak sih. Nah itu termasuk diantaranya kalau orang sudah lari dari ulama. Yarfa'ullaha barakatan min kasbihim, rezekinya itu kurang berkah. Maka itu tadi kita sudah berlatih mulai sejak dini mencintai ulama. Yang kedua, orang tersebut akan diberi pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim piye? Ya semena-mena kan? Wis pokoknya ya
ngerti dhewe lah nak kamu itu yang dolim itu wis semena-mena tidak memikirkan rakyat. Yang ketiga, orang yang jauh dari ulama dan ahli fikih, Allah akan menurunkan coba, yaitu orang tersebut akan keluar dari dunia dengan tanpa iman. Wis rago iman lah, berarti kan naudzubillah min dalik. Terlanjutkan, wal maqalatus salisatu utai maqalah kaping 3 an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhalal qabra bila zatin, man utawi sapane wong dakhala iku mlebu sapa wong al qabra ing kubur bila zatin kelawan tanpa bekal, faka'an nama raqibal bakhra, faka'an nama mengko kaya mengkono numpak sapa wong al bakhra ing segera bila sapinaten kelawan tanpa perahu. Mal mayitu ora ana utahe mayit fi qabri ing dalam kubure mayit illa kal gharik al mughawwas, illa kal gharik iku kejaba iku kaya wong kang kerem al mughawwas kang njaluk tulung. Pengendikane Abu Bakar Siddiq, wong sing mlebu kubur kok ora nganggo duwe sangu. Sangu artinya apa nak kubur iku? Mlebu kubur sangune apa? Amal soleh, amal-amal yang baik, termasuk jariah, punya anak yang mendoakan itu kan. Maka dia itu kalau tanpa sangu, koyo-koyo dekne itu numpak dogone segera tanpa perahu, ya kan, mengarungi lautan tanpa perahu. Bagaimana itu San? Pasti kelelep sih, ya kan? Pasti magep. Nah ini kan sebagai warning kita, nak ngono wong apa masuk kubur itu kudu sangu amal-amal soleh. Di sini diberatkan mal mayat fi qabrihi illa kal gharik al mughawwis. Jadi mayat di kuburan itu bagikan orang yang kerem, yang selalu minta tolong. Makanya mumpung kita itu masih hidup di dunia, perbanyak amal-amal soleh. Amal-amal jelek kita tinggalkan. Mbak terus muni ini, ya maklum macah nomo Pak. Ya bukan begitu. Kita itu kan mumpung ya, mumpung masih hidup kan malah sangune sing apik, sing sangu amal-amal soleh. Wal maqalatur rabi'u utawi maqalah kang kaping 4 an Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendika sapa Nabi li Jibril maring malaikat Jibril alaihi salam, sif nyipatono sira limaring ingsun hasanati Umar ing kebagusane Umar. Faqala mongko jawab sapa Jibril, laukanatil bihar, lamun ana apa pira-pira segara midadan iku mangsi, wasyajarulan wet aklaman iku dadi pena, lama khasor tuha mongko ora bisa nyipati ingsun ing hasanat. Nabi itu pernah bertanya pada Jibril, coba sipate Umar iku lho kepiye cara kowe? Jibril jawabnya piye? Andekan segoro itu apa? Lautan ya, dijadikan tinta dan pohon dijadikan penanya, maka aku tidak bisa menghitungnya. Oleh Comilang, artinya apa? Banyak kebagusan Umar bin Khattab. Salah satunya apa? Yang paling terngiang-ngiang di telinga kita yaitu pada suatu malam Umar bin Khattab itu kan berjalan-jalan di perkampungan. Karena seorang pemimpinku ojo kok teteng dhuwur meja tok, tapi kan plesiran penting ya. Nah, dia itu kan mendengarkan tangisan seorang orang, ada yang menangis, kaumnya itu ada yang menangis. Ternyata di situ ditemukan orang itu kelaparan, ya kan? Jadi itu memberi contoh kalau Umar itu pemimpin yang paling bijaksana, tidak hanya mendengarkan dari ajudannya saja tapi langsung terjun ke lapangan. Kamu nanti juga begitu kan? Kalau jadi pemimpin
Ojo kok percaya karo ajudan tok, tapi sekali-kali turba, ya kan? Turun ke bawah, melihat kondisi nyata. Ojo kok di pemimpin di ceritani ajudane, Pak, wis dadi Pak jembatannya apik Pak. Padahal dilihat di situ kan yang bawahnya reot sih. Nah itu kan perlu, jangan sekali-kali kita itu selalu percaya 100%, tapi perlu juga turba. Kita lanjutkan. Wal maqalatur rabi'ah sudah. Faqala sifli hasanati, faqala mongko ngendika sapa Nabi sifatan sirali maring ingsun hasanati Abi Bakrin, yaitu kebagusannya Abu Bakar. Faqala mongko jawab sapa Jibril, Umarun hasanatun, Umarun tawi Umar hasanatun iku kebagusan min hasanati Abi Bakrin. Itu juga setelah itu Nabi pun bertanya, nak ngono aku yo takok pada Jibril, Bil, jai aku kayak sifatnya Abu Bakar piye? Jibril jawab piye? Abu Bakar kebaikannya yo sudah tergambarkan oleh Umar seperti itu. Izud dunya bil mali, izud dunya utawi mulyane dunya bil mali kelawan dunya. Wa izul akhirah utawi kebagusannya akhirat bisolihil amal kelawan bagusnya amal. Jadi kalau ujune dunya itu dengan harta benda. Contohnya kuwi Dik. Ya mungkin nak kue teko rengguni teman kamu bawa CRV. Wah, onjo kan? Long ain onjone dunia dengan mal loh, ya. Tapi kalau kamu datang ke teman kamu pakai sepeda ontel, wah, iki biasa ekonomi ini wis ora patut diperhatekno, ya. Iku dunia iku seperti itu. Tapi kalau izul akhirah bisolihil amal kelawan soleh amal-amal yang soleh. Jadi kalau pengen di akhirat itu onjo, maka kita perbanyak amal-amal soleh. Wal maqalatul khamisah utawi maqalah kang kaping 5 an Utsman radhiyallahu an. Hamud dunya utawi merhatekake dunya zulmatun iku peteng fil qalbi ing dalam ati. Wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Wa hamul akhirah utawi merhatekake akhirat nurun iku cahya fil qalbi ing dalam ati. Nah ini kalau kamu sehari-harinya hanya menghitung dunia, ya kan? Wis pokoknya mulai subuh sampai maghrib gitu loh. Tidak omongnya meh dunia atau cewek. Itu kan dunia sih. Itu hati kamu peteng, ya kan? Tapi kalau kamu mau hamul akhirah nurun fil qalbi, kalau kamu mau membicarakan akhirat itu nurun fil qalbi, artinya percaya, hatimu kamu percaya. Nah wong, makanya ada pepatah ini sih, wong dikon jamaah alasane penggawean. Kira-kira penggawean ana bare ta ora? Ora ono nganti mati ya tetep megawe terus ya. Makanya kita itu kan sudah diberi ya waktu yang pas oleh Allah kan. Subuh kita bangun tidur, ya kan? Olahraga sambil sholat tuh kan. Kan ada gerakan-gerakan sholat yang dari segi kesehatan sangat bermanfaat. Itu yang kedua, zuhur itu juga sudah capek kamu kerjanya sih ya. Mulai jam 7 sampai jam 12 itu juga sudah capek, sudah layak lah untuk istirahat. Setelah itu lagi jam 1 sampai jam 3 juga sudah pantas untuk istirahat. Maghrib juga seperti itu, isya. Tapi kita kok kadang-kadang nanti ke masjid jamaah alasannya megawe Pak, aku lagi mungkin sibuk. Nah itu loh, itu kan ayo kita latih. Karena apa?
orang yang terlatih iki muti, orang yang sudah terlatih jamaah di saat usia seperti kamu, insya Allah di dewasanya nanti orang rasa-rasa. Karena coba wis anggere ana adzan rasanya kayak risi ya, tapi nak kamu sekarang ana adzan yo agar kemulan wis ngono agar tetengak padahal itu nganggur loh ya, itu nanti sampai dewasa seperti itu. Tapi kalau mulai sekarang sejak dini kamu berlatih, di sekolah kan sudah dilatih sih, setiap duhur itu wis jamaah kan, harusnya kan itu kita langgengkan. Yang lain mungkin belum, tapi yang duhur kan wis terlatih di sekolah kita langgengkan setelah. Tapi pandemi kemarin kan tidak, pandemi 1 tahun kan kamu latihannya kan tersendat. Nah itu kan ayo kita itu nanti yang sudah tidak pandemi itu harusnya kita langsung terus. Karena apa? Manfaat dari terlatih. Memang pertama memang kayak kepaksa sih ya, jamaah dikon sih pak, jamaah dikon ngumpul kartu sih pak ya, padahal ya itu tidak berlaku di sini, di Matolek sana itu juga ngumpul kartu. Artinya apa? Orang beribadah seperti kamu usia dini ini memang harusnya ditekan sih, iya kan? Yo koyo dipaksa lah. Tapi nanti akhirnya akan tahu sendiri, pada akhirnya nanti manfaat yang terbawa kamu itu banyak. Ketok sih kepaksa, tapi nak setahun masuk kepaksa, tidak ngono. Kepaksa kan 2 sasi, 3 sasi, nak wis 4 bulan, 5 bulan kan koyo wis terbawa sih. Nah itu seharusnya kita itu kalau mau memikirkan kesananya ya, jangkauan yang kejauh itu loh, itu kita akan memperoleh manfaat yang banyak. Maka itu tadi. Nah, kalau kita hammutul akhirah nurul qalbi, nah, itu kalau kita merhatekno akhirat, hati kita akan bercahaya kan. Tapi kalau kamu mau sidik-sidik penggawean, megawe, ya malah kamu nanti akhirnya dulumatun fil qalbi, artinya apa? Hati kamu peteng. Wa man qalatu sadisa utawi pengejan kang kaping 6 an Ali radhiyallahu anhu, mangkana fi talabil ilmi kanat al jannah fi talabihi. Man utawi sapa mangkana iku ana sapa wong fi talabil ilmi ing dalem golek ilmu, kanat mangko ana al jannatu apa surga fi talabi iku ing dalem goleke wong. Jadi barang siapa yang mencari ilmu duduk di bangku pendidikan, maka dia itu sudah dianggap berjalan di surga, menuju surga. Tapi kebalikannya, wa man kana fi talabil maksiat kana nar fi talabihi. Wa man utawi sawane wong kana iku ana sapa wong fi talabil ilmi fi talabil maksiat ing dalem golek maksiat, kana mengkono annaru apa neraka fi talabi iku ing dalem goleke wong. Kalau kamu dalam posisi mencari maksiat, ya kan? Maka perjalanan kamu itu sudah menuju neraka. Maksiat apa? Paling teng. Hah? Minum. Ya kan? Mencandu itu ya. Dadu. Toget. Itu kamu itu ya. Perjalanan kamu seperti itu, kamu sudah seakan berjalan ke neraka ya. Ya kan? Tapi kalau kamu mencari ilmu, maka ada pepatah kan gini, orang yang mati dalam bangku pendidikan maka dia termasuk mati syahid, karena dia dianggap menuju surga kan, sudah perjalanannya itu loh. Makanya kalau orang yang usia pelajar ya kan kok tidak mau sekolah, itu kan kita sayangkan ya. Karena apa? Roto-roto kan wong dia itu beranggapan koyo-koyo wis hebat saat usia 15 tahun lah kemana ya. Usia SMA kan 15 tahun ya. Itu wis hebat, ora usah
ora usah tamat aliyah wis hebat. Padahal kan kalau kamu melihat banyak teman-teman kita ya, setelah dia itu tidak melanjutkan sekolah, terus begitu melamar pekerjaan kesana-kesana ditanya ijazah, dia kan longok-longok. Bahkan ada yang datang ke sekolahan, Pak, aku tak melu ujian, ya kadang-kadang. Karena apa? Saat itu dia kan tergoda oleh lingkungan yang membawa dia itu kurang baik. Koyo-koyo sampai hebat megawis, untuk koyo lah. Tapi sebetulnya kan kalau kita disuruh milih, disangoni dunia karo ilmu, milih di. Milih ilmu sih, ya kan? Kamu dikasih dunia, mungkin sawah 1 hektar, harganya mungkin sekitar 400 juta lah, ya kan? 400 juta nak kowe bodoh, itu paling-paling itu 3 tahun tak, ya kan? Tapi kalau kamu diberi ilmu, ya kan? Tanpa diberi dunia tapi diberi ilmu, kamu dengan keilmuan kamu mungkin 3 tahun 400 juta akan tercapai, betul nggak? Ya kan? Nah, makanya berbahagialah kamu di usia sekolah seperti ini, kamu masih mencari ilmu. Nah, itu. Wal maqalatu sabi'ah lan utawi pengendikan kang kaping 7 an Yahya bin Mu'ad ma aswa ora ana maksiat Allah ing Allah karimun sapa wong kang mulya. Wala asarud dunya lan ora ngutamakake dunya alal akhir ngalake akhir karimun wong kang bener atau wong bijak. Jadi wong sing mulya iku tidak akan durhaka atau maksiat pada Allah. Dan orang yang bener atau bener, tahu gak bener? Ya wong sing bener ya wong sing bijak itu ya. Itu tidak akan mengalahkan akhirat ngutamakno dunya. Jadi sebetulnya orang hidup itu lebih baik mengutamakan akhirat atau mengutamakan dunia. San? Wong iku urip iku lho, api yang ngutamakno dunia atau akhirat? Akhirat. Sebab ada undang-undang ini sih. Dunia itu bagikan mampir ngombe. Tapi nak akhir kan selamanya ya. Wal maqalah tasami yang tahu maqalah kang kaping 8 anil Al-A'mas radhiyallahu an man utawi saben kana iku ana sapa wong rasul malihi iku modal uripe at-taqwa iku takwa kalatil alsan mongko bakal ketul alsanu apa lesane wong an wasfi ribhi dinihi sanging nyipati untunge agamane wong. Wa man tak bisa memang kana iku ana sapa ora sumalihi dunya apa modal uripe wong adunya iku dunya kalatil alsan an wasfi khosronidini. Jadi barang siapa hidupnya itu modalnya takwa, maka dia akan beruntung. Tapi nak dia itu hidupnya hanya modal dunia, maka dia akan merugi. Maka takwa itu penting, ya kan? Takwa itu penting karena kita itu kemana-mana selalu ingat pada Allah. Wal malaqatu tasi'atu ta maqala kang kaping 9 an Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Kullu maksiatin tawi saben-saben maksiat an syahwatin saking kang muncul saking syahwat fa inna mongko sak temen kelakuan yurja iku diarep-arep ghufranuha apa den ngepurane maksiat. Kullu maksiatin tawi saben maksiat an kibrin saking sombong fa innahu la yurja ghufranuha fa inna mongko sak temen kelakuan la yurja iku ora diarep ghufranuha apa
dan ngepurane maksiat li anna maksiatal iblis karena sak temene maksiat iblis karena iku ana asuda apa pokoke maksiat minal kibri sangka sombong. Wazilatun alaihissalam karena asuda minasyahwat. Jadi maksiat sing tumbuh dari syahwat itu bisa diampuni. Tapi kalau yang maksiat tumbuh dari kesombongan maka tidak ada ampunan. Contohnya apa? Iblis. Iblis itu kan sombong, ya kan? Dia kan mentang-mentang bahkan debat dengan Adam sih, ya kan? Kowe udah din kok apa le? Aku kok ngene kok, kowe keterima ngono kok, ya. Sombong sih. Ya kan? Nah, itu orang yang maksiat karena sombong itu tidak akan diampuni, tapi kalau maksiatnya karena syahwat itu masih bisa mendapat ampunan. Sebab apa? Keplesetan Nabi Adam, salahnya Nabi Adam itu loh, sampai dia dikeluarkan dari surga itu karena apa? Syahwat tak sombong. Ayo jawab pertanyaan aku, jawab. Nabi Adam diturunkan dari surga itu karena sombong tak karena maksiat syahwat? Syahwat si berontok dek nih sih, karo kholdi ku sih. Orang kok sombong, dia orang sombong. Jadi keplesetan Nabi Adam itu tidak sombong, tapi hanya syahwat, berontok itu ya, pengen mencicipi kholdi. Maka nak syahwat masih diampuni, tapi kalau sombong itu sebagaimana iblis tidak ada ampun. Wal maqalatul asyirah utawi maqalah kang kaping 10 an ba'dil zuhad iku saking sebagian wong kang zuhud. Man adnaba, man utawi sapane wong adnaba iku gawe dosa sapa wong daban kelawan dosa wa kalau utawi man ya aku iku guyu fa innallaha yadkhulu fa innallaha maka sa'utamina Allah yadkhulu iku mlebake sapa Allah annara ing neraka wa kalau utawi man ya bagi bakal nangis. Waman atau Allah waman atau aku anut sapa wong atau taat wa kalau utawi man ya bagi iku nangis sapa wong. Fa innallaha ta'ala yadkhulul jannah wa huwa yadkhul. Jadi kalau ada orang dari sebagian orang zuhud itu ya mengatakan, jadi kalau orang berbuat dosa dia dengan sombongnya ketawa-ketawa, ya kan? Padahal nanti kalau dia Allah memasukkan dia ke neraka itu pasti dia menangis, ya kan? Betul lah enggak? Ayo dia saat maksiat guya guyu kaya ora ana wong liya wis pokoke hebat, aku wis iso minum, aku wis iso judi, aku wis iso ngrentengi, guya guyu. Padahal Allah nanti memasukkannya dia itu dengan menangis. Kebalikannya, orang yang taat pada Allah dia itu pasti menangis ya. Biasanya kan ono sih wong kancane go maksiat kan guyu. Ini taat kan kadang-kadang agak susah-susah ya. Tapi Allah itu nanti akan memasukkan dia itu dalam keadaan ketawa, masukkan ke surga dengan keadaan ketawa. Wal maqalatul hadiyata asyara utawi maqalah kang kaping 11 an ba'dil hukama saking sebagian hukama yaitu aulia la tahqirud dzunub as-sighar. Ojo nyepelekake, la tahqiru ojo nyepelekake adzulma ing pira-pira dosa as-sighar kang cilik. Fa inna mongko sak temene dosa cilik tata sa'abu bakal nyabang apa minda sangka dosa cilik dunumpu apa dosa al-kubara kang gede. Jadi kalau kamu
berbuat dosa kecil itu jangan sampai dilanggengkan. Paham? Karena apa? Nah wis dilanggengkan pasti akan menyabang ke dosa yang besar. Contohnya pacaran loh, ya kan? Kamu pacaran 5 tahun pacaran terus, ya kan? Kan wis marem itu, mesti kok akan ke dosa yang besar karena aman-aman saja kan mesti. Betul tak enggak? Betul lah. Karena dia terbiasa kecil itu mau loh. Makanya tidak boleh seseorang itu melanggengkan dosa kecil. Karena dengan dilanggeng nono itu loh, langsung akan nyerempet-nyerempet ke dosa besar. Karena apa? Wis biasa lah dosa ini ya mas. Akhirnya nyerempet-nyerempet ke dosa besar. Itu maka jangan sampai kita itu melanggengkan dosa kecil. Karena berbahaya. La sohir wal maqalatus saniyah utawi maqalah kang kaping 12 saniyata asyarata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam la sohirata ma'al israr. La sohirata ora ana dosa cilik mal israri iku sertane nglanggengno. Jadi nek wis kamu melakukan dosa cilik terus iku wis ora diarani dosa cilik, iku wis masuk dosa gede. Karena apa? Di kitab ini seperti itu. Karena apa? Kalau wong toreko, wong sufi ya, wong kok wis melanggar dosa, itu kan dia kan tidak mandang cilik gede sih. Wis koyo-koyo kan duraka karo pangeran sih. Betul nggak? Jadi nak wong-wong wis sufi, nah tingkatan kita kan belum sufi sih. Tapi wong yang sufi itu menganggapnya wong sing wis nglakoni dosa iku wis kaya-kaya langsung suwalah besar ini misen. Karena apa? Wis wani melanggar peraturan Gusti Allah. Iya, walaupun cilik iku kan wis melanggar sih, wis masuk garis merah cara ngono kan. Wala kabiratan ma istighfar, wala kabiratan ora dosa gede mal istighfar sertane istighfar. Kamu kalau berbuat dosa besar kok punya apa mau minta ampun itu juga tidak dikatakan besar sudah, karena disertai istighfar. Istighfar apa? Minta ampun dengan taubatan nasuha loh. Mulai tobatnya tobat sambil tobat sambil piye? Wes pedesen, wes waras modis neh. Begitu juga kamu wes tahu ngelakoni dosa gede, tobat wes lah, wes pokoknya tobat. Kali-kali tahun yang berikutnya ngelakoni neh, kan koyok nyepele pengiran sih, ya kan? Kan di Al-Quran disebut tidak dikatakan tobat wong sing ngelakoni neh itu sih. Nak kowe nglakoni neh kan koyok-koyok kan koyok guyone karo pengiran sih. Ya ta? Lho wis Gusti ampuni dosa kula sing ndek wingi niku lho Gusti, aku kok terjerumus ndek ngene dosa gedhe kan ngono sih. Bareng wis rumangsa nyaman kok nggen neh. Ngono kan berarti kan koyok guyon karo pengiran sih. Iku kan ora disebut taubatan nasuha. Pirang menit iki, Sen? Mohon pinten-pinten. Mohon. Untuk materi malam ini kita cukupkan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada benar dari Tuhan dan apabila ada salah itu dari pribadi kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.